Semangat pagi, peserta laser yang keren, luar biasa. Baik, pada sesi kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan rancangan atau aktualisasi ya. Jadi di sini ini terdiri dari dua video ya, karena kalau satu video ini kebesaran ya. Jadi saya bagi menjadi dua video. Yang ini adalah video yang pertama ya. Nah, jadi setelah peserta mengikuti pembelajaran agenda 1, agenda 2, agenda 3 ya. Saatnya peserta akan memasuki agenda keempat. Yakni agenda habituasi. Namun, sebelum peserta memasuki agenda yang keempat, peserta wajib menyusun rancangan aktualisasi. Di mana rancangan aktualisasi tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam melakukan habituasi ya. Habituasi apa? Yakni berakhlak ya. Oke. Baik. Kita lihat tayangan yang berikut ini. Ya. Sebentar. Nah, ya, jadi rancangan aktualisasi ini kita akan awali dulu dengan aktualisasi ya. Aktualisasi itu adalah menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruk dan menjadikan gagasan sebagai kegiatan atau realita ya. Berikutnya pengertian daripada isu ya. Isu secara umum adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah ya. Masalah ya. Ingat, masalah. Nah, bagaimana nih ya? Peserta di awal kan telah mendapatkan materi analisis isu kontemporer ya. Jadi sudah mendapatkan core isu ya di sini. Core isu saya merefresh kembali core isu itu terkait dengan mata diklat pada agenda 3 ya, yakni manajemen ASN dan smart ASN. Adapun sumber daripada core isu itu bisa dari individu, bisa dari unit kerja dan bisa juga dari organisasi ya. Dari core isu peserta mempunyai inisiatif. Apa inisiatifnya? Yakni pemikiran konseptual untuk melakukan aktivitas apa yang akan dijalankan ya, inisiatif apa yang akan dijalankan untuk menjawab core isu ya. Nah, core isu tersebut ya, isu tersebut tadi ya merupakan artinya terkait dengan agenda 3 ya. Ini agenda 3 manajemen dan smart ya. Nah, dengan core isu yang dipilih peserta akan melakukan berbagai kegiatan, di mana setiap kegiatan itu akan menghasilkan output. Dan pada setiap kegiatan, peserta akan melakukan aktualisasi agenda 2, ya, yakni berakhlak, ya, berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif pada setiap kegiatan. Kita kembali ke isu, ya, rumusan isu. Saya merevise lagi ya, rumusan isu itu harus mencakup 3 hal, yakni pernyataan, ya pernyataan singkat ya begitu. Ya, kalau di sini masih lambatnya ya. Di sini perhatian nih, ini kalimatnya negatif ya. Kemudian memuat fokus, fokusnya apa? Di sini fokusnya proses pemberian nomor. Ya. Lalu memuat fokus, nah, fokusnya ini, nah lokusnya ini tempatnya di mana ya, seperti itu. Ya, jadi perhatikan sekali lagi untuk rumusan isu harus mencakup 3 hal ini ya, pernyataan, fokus, dan lokus. Nah, setelah ada isu ya, beberapa isu dilakukan tapisan sehingga didapatkan core isu ya. Nah, ini contohnya beberapa isu dilakukan analisis atau tapisan-tapisan isu yang didapatkan core isu, masih lambatnya proses pemberian nomor. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Nah, lalu jangan lupa ya, jangan lupa bahwa peserta itu
Setelah mendapatkan isu, dia harus melakukan pendalaman lagi atas isu yang terpilih, ya. Baik, sebelum lanjut saya akan mulai dengan covernya dulu nih ya. Nah, ini bentuk cover daripada rancangan aktualisasi ya, seperti itu. Kemudian ini adalah outline-nya, outline daripada rancangan aktualisasi yang dimulai dari lembar persetujuan, pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1 pendahuluan, latar belakang ya. Latar belakang ini terdiri dari identifikasi penetapan isu ya. Jadi di sini latar belakang itu jangan lupa latar belakang itu merupakan pintu masuk ya. Pintu masuk, jadi belum masuk pada substansi. Dan jangan terlalu panjang ya. Panjangnya hanya maksimal 20% dari seluruh panjang tulisan ya, seperti itu. Pendahuluan pada dasarnya menjawab pertanyaan mengapa peserta melakukan aktualisasi berdasarkan judul yang diangkat ya. Untuk membantu boleh ya diajukan pertanyaan, misalnya nih ya, apa yang dilakukan peserta laser untuk menghabituasikan nilai-nilai dimaksud? Nah, tentu jawabnya untuk menghabituasikan nilai-nilai tersebut dalam laser CPNS, peserta telah dibekali dengan pengetahuan nilai-nilai berdasarkan mata pelatihan. Sebutkan ya pelatihannya apa saja. Untuk menghabituasikan nilai-nilai dimaksud, melalui pelatihan dasar ini, penulis akan mengaktualisasikan nilai-nilai yang sudah dipelajari dalam pelatihan selama off campus ya. Jadi diaktualisasikannya kan pada masa habituasi ya. Melalui judul. Nah, sebutkan judulnya apa seperti itu ya. Lalu identifikasi penetapan isu ya. Nah, identifikasi penetapan isu di sini peserta melakukan identifikasi isu berdasarkan tugas pokok. Ingat, berdasarkan tugas pokok. Jangan mengambil tusinya orang lain ya. Seperti itu. Tugas pokok mana saja yang masih bermasalah dan apa masalah yang dihadapi oleh peserta diklat atas tugas pokok tersebut ya. Jadi ingat, ambil dari tugas pokoknya sendiri ya. Lalu lakukan analisis isu, mana isu yang perlu diangkat untuk dicarikan solusi ya. Nah, lalu yang kedua, argumentasi terhadap isu terpilih ya. Di sini isu yang telah ditetapkan harus dijabarkan mulai dari alasan mengapa isu tersebut dipilih, menggambarkan penyebabnya, memberikan gambaran hubungan dengan mata pelatihan agenda 3. Ingat agenda 3 ada 2 ya, smart dan manajemen ya. Bisa saja ya itu terkait dengan satu atau dua-duanya, silakan ya. Mana yang paling tepat ya, seperti itu. Kemudian jelaskan juga dampak isu jika tidak bisa dipecahkan atau diselesaikan ya, seperti itu. Lalu tujuan dan manfaat aktualisasi ya. Tujuan aktualisasi ini menjawab pertanyaan untuk apa peserta mengimplementasikan aktualisasi ya. Nah, jadi begitu ya. Untuk apa sih? Kemudian manfaat ini apa manfaatnya dan siapa penerima manfaat daripada aktualisasi ya. Tuliskan apa manfaat yang didapatkan dengan dilaksanakannya aktualisasi sesuai dengan judul tentunya ya. Baik itu manfaatnya bagi peserta, manfaatnya bagi unit kerja maupun manfaatnya bagi masyarakat atau stakeholder ya. Lalu yang bagian C adalah ruang lingkup aktualisasi. Di sini berisi penjelasan apa saja sih yang akan dilakukan, di mana, dan kapan. Jadi 3 hal ya. Apa yang akan dilakukan, di mana, dan kapan. Ya, seperti itu. Kemudian bab 2-nya rancangan aktualisasi ya. Profil organisasi ya. Profil organisasi ini mendeskripsikan hal-hal umum ya, jadi yang umum saja ya, terkait dengan organisasi di mana peserta bekerja ya. Cantumkan visi, misi dan nilai organisasi. Kemudian struktur organisasi,
kemudian tugas dan fungsi peserta, ya, bukan tugas dan fungsi dinasnya, bukan OPD-nya, tetapi tugas fungsi pesertanya sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh pimpinan, ya, seperti itu. Lalu bagian B, 2B, nilai-nilai ASN berakhlak dan smart ASN, ya. Jadi di sini peserta menjelaskan terkait dengan nilai ASN berakhlak, jelaskan di situ apa sih pengertian ASN berakhlak itu, kemudian juga smart ASN, kemudian apa kode perilaku dari setiap nilai tersebut, yaitu disampaikan di sana. Lalu yang bagian C, landasan teoritis, merupakan penjelasan ringkas terkait inovasi, metode ataupun standar yang akan menjadi rujukan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan, ya, begitu. Baik ya, untuk sesi yang pertama, video yang pertama cukup. Kita akan lanjut ke video yang kedua, ya. Siap-siap ya untuk lihat menyimak video yang kedua.